Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi nih yang pertama saya tuh ngasih catatan belanja mingguan sama Pak Suami. Karena alhamdulillah banget waktu saya minta tolong sama Pak Suami buat belanja mingguan ke pasar, ternyata Pak Suami tuh mau, jadi langsung cus, saya tuh semangat banget. Nah ini alhamdulillah Pak Suami udah pulang dari pasar, jadi Pak Suami belanja itu sekitar jam setengah 8. Pulang-pulang itu sekitar jam 9-an, emang agak lumayan lama sih ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun lama, belanjaannya itu bener-bener lengkap banget sesuai apa yang saya inginkan. Cuman emang ada beberapa yang belanjaannya itu salah. Contohnya itu kayak kembang kol. Saya nulisnya kan emang udah kembang kol, Pak Suami ternyata belinya itu malah brokoli. Ya udah nggak apa-apa ya, nanti insya Allah tetap saya masak. Padahal mah Pak Suami, Alea, saya itu juga kurang terlalu suka sama brokoli. Contoh lagi, saya nulisnya itu kan sawi hijau, Pak Suami belinya itu malah pakcoy. Ya emang sih mirip ya, ya udahlah nggak apa-apa ya. Toh juga sama-sama hijau dan saya juga sama-sama doyan. Nah terus yang paling bikin saya speechless, saya kan nulis buat beli cabai-cabeannya itu secukupnya aja. Ternyata Pak Suami itu belinya agak lumayan banyak banget dong. Ya udahlah nggak apa-apa ya, ini mungkin cabai-cabeannya bisa buat stok sekitar 3 mingguan, karena emang lumayan banyak banget. Nah untuk perikanan yang salah itu saya pengennya ikan mujair yang kecil-kecil gitu kan ya, makanya saya bilang beli 4, karena 4 itu emang buat 1 kali makan pas nanti Pak Suami pulang kerja. Tapi ternyata Pak Suami itu belinya yang ukuran sedang. Ya udahlah nggak apa-apa ya, mau gimana lagi, karena kan emang udah dibeli. Jadi untuk ikan mujair 4 ini harganya itu sekitar 28.000. Nah kalau untuk ikan bawal Pak Suami ngambilnya 3, karena saya juga emang nulisnya kan 3, harganya sekitar 12 ribuan. Terus untuk ikan pindang kukus Pak Suami itu belinya 4, padahal saya nulisnya 3, kata Pak Suami nanggung banget gitu. Soalnya harga 25.000 itu dapat 4. Ya udahlah nggak apa-apa ya, toh nanti juga sama-sama dimakan. Terus tadi juga ada ikan layang, saya mah bilangnya ikan layang basah aja lah yang gampang ya, karena saya kurang tahu namanya itu ikan apa. Pak Suami ngambilnya 2, karena emang catatan saya belinya itu 2. Untuk harganya itu sekitar 10 ribuan. Nah untuk cumi asin, saya kan nulisnya itu emang secukupnya aja. Alhamdulillah Pak Suami juga ngambilnya itu secukupnya. Cuman ya kalau Pak Suami yang belanja itu kayak agak gimana gitu sih, kadang kurang sesuai apa yang saya inginkan. Ya nggak apa-apa sih, maklum ya, kan yang belanja Pak Suami bukan saya sendiri. Saya juga udah bersyukur banget karena emang Pak Suami mau saya mintain tolong buat belanja mingguan ke pasar. Untuk harga-harganya mohon maaf banget, kali ini saya nggak bisa nyebutin karena saya emang nggak tahu ini harga-harganya itu berapa aja. Soalnya kan yang belanja itu emang Pak Suami. Jadi Pak Suami itu tinggal ngambil-ngambilin aja sesuai apa yang saya bilang. Nah nanti kalau udah ya tinggal dihitung sama penjualnya. Cuman Pak Suami emang nggak ngedengerin ini harganya itu berapa-berapanya aja. Pokoknya waktu Pak Suami ngambil cabai-cabean, terus ngambil sayur-sayuran, itu di satu toko habisnya sekitar 151.000, kata Pak Suami. Kalau untuk harga perikanan, Pak Suami inget banget, karena kan perikanan saya cuman beli beberapa macam aja, nggak banyak. Nah untuk tauge, saya tahu banget harganya itu berapa, karena saya bilang sama Pak Suami belinya itu 3.000 aja. Untuk sayur putih ini Pak Suami juga milihnya kurang pinter, jadi di bagian dalamnya itu kayak kurang perfect gitu loh. Jadi di bagian dalamnya itu kayak ada yang busuk, tapi yaudahlah nggak apa-apa. Terus untuk bayam, Pak Suami belinya itu bayam yang kayak gitulah, pokoknya bukan yang sesuai seleranya saya banget. Cuman ya tetap aja saya petikin. Untuk bayamnya beneran deh, saya nggak bohong, waktu Pak Suami milih itu bayamnya banyak banget yang daunnya itu digigitin sama ulet. Nah untuk wortel ini saya bilang sama Pak Suami ngambilnya itu 6 ataupun 7 biji, cuman yang import jangan yang biasa. Alhamdulillah Pak Suami tahu.
Pokoknya kemarin waktu saya belanja mingguan, saya itu ngasih uang sama Pak suami 250.000. Nah, kata Pak suami uangnya itu pas-pasan banget, jadi cuman sisa 3.000 ataupun 2.000 rupiah aja. Ya, karena kan saya udah bisa ngira-ngira gitu ya harga yang di pasar itu berapanya aja waktu saya nulis-nulisin. Cuman biasanya nih saya belanja 250.000 itu masih ada sisaan lumayan banyak. Berhubung Pak suami ngambil cabai-cabiannya itu banyak banget, jadi 250.000 itu emang habis. 250.000 itu nggak termasuk bawang merah sama bawang putih ya, karena untuk bawang merah dan juga bawang putih di dalam kulkas masih lumayan banyak banget. Untuk penyimpanan sayuran seperti biasa ya, di bagian bawah itu saya alasin pakai tisu, jadi biar nanti embunnya itu netes di tisunya. Nah, untuk percabean lebih awet lagi kalau misalkan dikasih bawang putih. Cuman kali ini saya tuh suka lupa banget dia nggak saya kasih bawang putih. Nah, untuk semua persayuran kalau misalkan di bagian atasnya dikasih tisu juga, itu juga malah lebih baik. Nah, untuk ikan asin ini Pak suami ngambilnya itu emang agak lumayan banyak. Terus untuk timun juga ngambilnya agak lumayan banyak, karena niatnya pas Pak suami belanja mingguan hari Sabtu, hari Minggunya kan teman-teman deket saya itu mau pada main ke rumah buat nengokin adik Mauren. Jadi niatnya itu saya pengen ngajakin liwetan. Ternyata teman saya salah satunya itu ada kepentingan lagi setelah pulang dari sini, dan itu pun nggak lama gitu mainnya. Ya udah, alhasil kita nggak jadi liwetan. Untuk makan-makannya kemarin cuman saya beliin bakso aja. Ya udah nggak apa-apa, berarti untuk stok ikan asin sama timun saya punya agak lumayan banyak. Nanti buat lalapan pas Pak suami makan, untuk ikan asinnya ya itu juga kan bisa buat makan kita untuk setiap harinya. Tuh teman-teman bisa ngeliat sendiri ya, Pak suami saya ngambil cabai merah setannya itu Masya Allah bener-bener banyak banget. Padahal cabai merah setan tuh yang makan cuman saya aja. Dan saya kalau makan cabai setan ataupun pas lagi masak cabai setan, makan ataupun ngambilnya cuman 2 ataupun 3 aja. Jadi ngambilnya itu emang gak banyak-banyak, tapi Pak suami malah belinya banyak banget. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Nah, untuk cabai hijau yang rawit Pak suami juga ngambilnya banyak banget. Masya Allah pinter banget deh Pak suaminya saya tuh. Katanya buat stok biar lama di dalam kulkas. Untung cabai rawit hijaunya ini beneran bagus-bagus banget. Jadi insya Allah ini bisa bertahan mungkin sekitar 2 ataupun 3 mingguan di dalam kulkas. Teman-teman pasti mungkin sebagian ada yang heran ya, Bunda Alia padahal kan baru punya anak bayi ya, tapi kok sempet-sempetnya buat food prep kayak gini, padahal kemarin-kemarin sempet bilang katanya itu kayak belum bisa masak. Entah kenapa akhir-akhir ini saya tuh pengen banget ya masak. Jadi saya tuh kayak pengen jadi seorang ibu yang seutuhnya, Cile kayak banget ya Bunda Alia ngomongnya tuh. Jadi sebenarnya saya tuh kayak pengen banget ya bisa ngurus rumah sendiri, bisa ngurus anak-anak, terus saya juga bisa masak, bisa ngurus suami, pokoknya bisa segalanya. Saya pengennya tuh kayak gitu. Cuman ya kalau misalkan pas saya tuh lagi nggak mampu ataupun saya capek banget, ya mungkin salah satunya nggak saya kerjakan yaitu masalah masak-masak. Dan insya Allah untuk sayuran yang Pak suami beli ini nggak bakal mubadir, karena emang sayurannya itu agak lumayan bagus-bagus semuanya, jadi bisa bertahan lama di dalam kulkas. Nah, untuk ayam ungkep ini saya juga belinya agak lumayan banyak, karena kan tadinya itu mau buat liwetan, tapi ya karena teman saya salah satunya ada yang nggak bisa, ya udah berarti untuk ayam ungkepnya ini buat makan saya aja ataupun Pak suami kalau misalkan mau. Toh ini ayam ungkepnya juga enak. Untuk ayam ungkep kemarin saya tuh belinya 50.000, isinya itu 10 karena emang harga persatuannya itu 5.000. Untuk ayam ungkepnya ini tuh ada lengkuasnya, jadi emang bener-bener enak dan gurih banget. Nah, kalau sama ayam ungkep berarti total habisnya itu sekitar 300 ribuan. Tapi kemarin waktu hari Minggu saya tuh beli ikan panggang lagi. Nah, untuk ikan panggang kemarin tuh saya beli habisnya sekitar 95 ribuan. Total untuk belanja semuanya ya sekitar 400 ribuan sama ikan panggang yang saya beli di hari Minggu. Nah, untuk stok protein hewani emang banyak banget, nggak apa-apa ya, itu juga bisa bertahan agak lumayan lama di dalam freezer. Yang penting penyimpanannya itu bener. Kalau untuk sayuran misalkan udah habis ya nanti saya bakal beli aja di tukang sayur yang keliling di depan rumah.
Nah, untuk belanjaan yang Pak suami belanja ini emang buat satu kali makan pas Pak suami pulang kerja aja ya. Karena kalau pagi saya tuh kayak kurang sempet buat masak-masak. Dan yaudah, sampai sini aja video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.